Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Terangkita Nanda Bangun. Saya dari TKBN 2A dengan nomor buku pokok 2012011, di mana di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan di mata kuliah Teknik Reaksi Kimia. Yang pertama yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Di sini seperti yang kita tahu, suhu merupakan energi, di mana peningkatan suhu akan mengakibatkan energi kinetik partikel meningkat. Akibatnya pergerakan molekul akan semakin cepat. Nah, gerakan molekul ini akan meningkatkan jumlah tumbukan yang terjadi antar partikel. Jika terjadi tumpukan antar partikel, maka energi tumbukan akan cukup besar untuk memungkinkan terjadinya reaksi antara kedua molekul. Di sini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, maka energi partikel meningkat. Semakin tinggi energi partikel meningkat, semakin banyak efektif yang terjadi antar partikel. Nah, dari semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi antar partikel, maka laju reaksi akan meningkat. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap konstanta laju reaksi. Di sini saya menggunakan persamaan Arrhenius. Berdasarkan persamaan Arrhenius, semakin besar suhu yang kita gunakan, maka konstanta laju reaksinya semakin kecil. Dan begitu sebaliknya, apabila kita menurunkan suhunya, maka konstanta laju reaksinya semakin besar, karena sesuai dengan persamaan berikut. Konstanta laju reaksi sama dengan faktor frekuensi dikali dengan energi aktivasi dipangkatkan dengan energi aktivasi per konstanta gas kali suhu. Maka kalau suhunya semakin besar di penyebut, maka hasilnya akan semakin kecil, dan sebaliknya. Selanjutnya itu persamaan Arrhenius sendiri. Persamaan Arrhenius ini merupakan suatu persamaan yang memberikan nilai dasar dari hubungan antara energi aktivasi dan laju reaksi, di mana dengan persamaan berikut, K sama dengan A dikali dengan E dipangkatkan min EA per RT, di mana K merupakan konstanta laju reaksi, A merupakan faktor frekuensi atau praeksponensial, E merupakan angka konstanta 2,718, EA merupakan energi aktivasi, R merupakan konstanta gas atau tetapan gas dengan hitungannya 8,314 jika J Joule mol kali Kelvin pangkat min 1 dan T merupakan suhu. Selanjutnya yaitu rumus-rumus dalam menentukan laju reaksi, energi aktivasi, dan teori tumbukan. Nah, untuk menentukan energi aktivasi, kita bisa menggunakan persamaan Arrhenius yang telah saya sebutkan tadi, yaitu K sama dengan A dikali E dipangkatkan min EA per RT, di mana apabila diketahui semua eh, simbol-simbol berikut ini, maka kita tinggal memasukkannya saja dan menghitungnya menjadi EA atau energi aktivasi. Nah, untuk rumus-rumus dalam selanjutnya yaitu laju reaksi, di mana di sini saya menggunakan laju reaksinya berdasarkan pengaruh suhu, di mana VA sama dengan delta V atau diferensiasi V dipangkatkan TA dikurang T0 per delta T dikali V0, di mana laju VA merupakan laju reaksi pada suhu akhir, V0 merupakan laju reaksi pada suhu awal, TA merupakan suhu akhir, T0 merupakan suhu awal, dV merupakan kenaikan laju reaksi, dt merupakan kenaikan suhu atau temperatur, dan TA dan T0 ini digunakan pada persamaan yang lain. Nah, berikutnya merupakan contoh soal dalam perhitungan konstanta laju reaksi dan laju reaksi. Di mana di sini saya sedikit memberikan tabel di mana laju reaksi pada menit suhu 20 itu 0,1 dikali 10 pangkat min 3, yang pada suhu 25
0,2 dikali 10 pangkat min 3. Dan di suhu 30, 0,4 dikali 10 pangkat min 3. Di sini kita memperkirakan berapa laju reaksi pada suhu 5 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Nah, pertama kita lakukan pencarian apa hal yang diketahui. Itu di sini dapat diketahui bahwa kenaikan laju reaksinya dari suhu 20 ke 25 itu N-nya sama dengan 2. Kenaikan suhu delta T sama dengan 5, di mana dari suhu 20 ke 25. Selanjutnya yaitu V20, itu sama dengan 0,1 dikali 10 pangkat min 3 laju reaksinya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan N dipangkatkan T2 dikurang T1 per delta T dikalikan dengan V yang kita mau. Nah, di sini digunakan menentukan laju reaksi pada 5 derajat Celcius jika dibandingkan laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius, di mana T1 sama dengan 5 derajat Celcius, T2 sama dengan 20 derajat Celcius, V, maka V20 sama dengan N dipangkatkan T2 dikurang T1 per delta T dikalikan dengan V5 atau yang tidak diketahui, di mana 0,1 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 2 dipangkatkan 20 kurang 5 per 5 dikalikan dengan V5. Dihasilkanlah V5-nya sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat min 5 per mol per detik. Liter per detik. Nah, kan tadi disuruh untuk mencari laju reaksi pada suhu 5 dan 50. Di sini kita menentukan laju reaksi pada 50 derajat Celcius dibandingkan dengan laju reaksi pada suhu 20 derajat Celcius. Menggunakan persamaan yang sama dihasilkan dengan yang diketahui T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 50 derajat Celcius, maka V atau laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius sama dengan N dipangkatkan T2 kurang T1 per delta T dikalikan dengan V20. V50 sama dengan 2 dipangkatkan 50 kurang 20 per 5 dikalikan 0,1 kali 10 pangkat min 3. Dihasilkanlah laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius itu sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Sebelumnya saya minta maaf bahwa di persamaan berikut saya mengatakan tidak menjelaskan bahwa kenaikan laju reaksi ini dari mana. N ini tahu dari perbandingan antara 20 dan 25. Di sini 0,2 kali 10 pangkat min 3 per 0,1 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 2. Oke. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila saya ada kesalahan kata, kesiapan kata, atau terdapat kata-kata yang membuat teman-teman atau ibu tidak sesuai dan tidak enak, saya mohon maaf. Terima kasih bagi telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.